menyembah Engkau. Dan kami datang di tempat ini, kami mau mendengarkan kebenaran sukacita dari Injil Yesus Kristus. Dan kami boleh ada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang kembali Tuhan percayakan pada kami di pagi hari ini. Itu pertanda kami masih hidup, kami masih bisa bernafas. Dan itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami harus tetap optimis dan antusias dalam hidup ini. Situasi pandemi COVID-19 ini boleh ada dan terjadi, tetapi itu tidak bisa memberhentikan kami untuk tetap optimis dan antusias dalam hidup. Saatnya Tuhan, kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar dan kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan perihal tentang hidup yang harus optimis dan antusias dalam menghadapi apapun juga. Mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu kami semua dilawan Tuhan. Dan secara khusus Roh Kudus yang menafsirkan secara pribadi bagi masing-masing kami sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kebutuhan hidup kami. Berbicaralah Kristus, karena Engkau firman yang hidup. Hamba-Mu hanya memperkatakan firman-Mu saja, disertai kesaksian hidup sampai dengan saat ini. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian pula dengan semua jemaat, dengan bahkan Bapak dari Ibu Gembala, seluruh pekerja di tempat ini, selalu komitmen untuk mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan dong. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak, pemain musik, worship leader, singa semuanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara hari ini tentang optimis dan antusias. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan pelayanan di tempat ini lewat Bapak Gembala Pendeta Dr. Agus Tantri bersama dengan Ibu dan juga seluruh pengerja dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ini bukanlah satu kebetulan, karena ini merupakan pengaturan daripada Tuhan, sehingga kita bisa bertemu pada tanggal 18 April 2021 di ibadah raya GBI Imamat Rajani Sampurna Square Jati Sampurna di tempat ini. Dan adapun tema yang sudah diberikan kepada saya, yang saya sudah doakan tadi, yaitu optimis dan antusias. Yuk sama-sama dengan saya katakan optimis dan antusias. Optimis dan antusias. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apa itu optimis, apa itu antusias? Nanti saya akan sampaikan dengan bahasa yang sederhana ya. Saya ini mungkin kali keberapa saya di tempat ini, dan ini kali pertama di ruangan tempat ini. Sebelumnya di sebelah sini. Makanya tadi saya ke situ, yang bapak yang dibawa parkiran bilang, oh udah pindah gerejanya. Pindah. Saya bingung pindah kemana ini. Oh ternyata pindah ke sebelah sini. Ya, puji Tuhan. Dan ini lantai 2. Kalau sebelah lantai 3 ya. Ya lebih ini lagi ya. Saya bilang ke Pak Gembala, tembus saja Pak ini. Lebih mantap ya. Ya amin, amin, amin kan, kata amin. Harus optimis dan antusias, tembus sampai sebelah, dan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa dari Tuhan. Amin. Kalau tempat semakin besar, Tuhan akan kirim terus. Amin. Percayalah, amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, nama saya Pendeta Stephen Pali. Ya, saya sudah menikah, dikaruniai oleh 2 orang putri. Istri saya tadinya mau ikut, cuman memang yang si kecil ya masih harus dengan mamanya ya. Terus kemudian juga saya keseharian sebagai dosen teologi di STTRM. Nah Pak Agus ini, Pak Gembala tempat ini pimpinan saya ya, pimpinan saya di STTRM. Juga ada Pak Hendro, ini Pak Hendro Kaprodi S1 Pak ini ya, dosen juga. Luar biasa Pak SDM di tempat ini dahsyat. Percayalah, setiap kebenaran firman Tuhan itu sifatnya hakiki, absolut dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik, hidup kita, untuk kita mau duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi landasan daripada perenungan tentang tema optimis dan antusias, ya,
Mari kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 17. Tolong diklik. Ya. Ya, Yeremia 31 ayat 17. Yuk sama-sama kita baca 2 3 ya. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dilanjutkan dengan perkataan anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ini perihal tentang firman Tuhan bangsa Israel yang ada di pembuangan Babilonia dan dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca di kitab Yeremia 31 ini, perikopnya itu disebut janji Tuhan. Jadi Tuhan kembali memberikan janjinya kepada bangsa Israel bahwa mereka masih memiliki harapan untuk kembali ke negeri mereka dari pembuangan yang ada. Berarti di sana kita temukan kata harapan. Nah, coba ke slide berikut. Ya. Jadi ternyata di ayat tersebut di Yeremia 31 ayat 17 di sana kita temukan perkataan harapan, dan harapan itu sama dengan optimis. Yang setuju katakan amin. Amin, haleluya. Kata optimis berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara orang yang berpengharapan atau orang yang berpandangan baik dalam segala hal. Katakan saya berpengharapan. Lagi saya berpengharapan. Nah, berarti saya optimis. Ya, katakan saya optimis. Demikian juga pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan secara online, yang sedang beribadah di rumah atau dimanapun Anda yang sedang mengikuti Facebook dari Imamat Rajani Church, ya, luar biasa. Optimis ternyata ada di dalam kitab pembacaan kita hari ini, Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ini bukan saja dikatakan kepada jemaat Israel, tetapi atau bangsa Israel, tetapi ini juga dikatakan di dalam jemaat GBI Imamat Rajani. Hei Bapak, Ibu, nona-nona, nyong-nyong, adik-adik semua, dengarkan baik. Hari depanmu itu masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Iya, begitu. Masih ada harapan, masih ada harapan, masih ada masa depan. Kenapa? Karena kita menyembah atau percaya Tuhan yang hidup. So, kalau Tuhan kita hidup, maka saya, Bapak Ibu, pasti hidup. Saya selalu bilang ke istri saya, Ma, kalau Tuhan kita hidup, maka saya, kamu dan anak-anak pasti hidup. Amin. Kenapa demikian? Karena dialah sumber penghidupan. Katakan amin. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus mengetahui dan memahami kita. Karena Yesus Kristus berkehendak merancangkan yang namanya Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, ditutup dengan kalimat masa depan yang penuh harapan. Amin. Wah, kalau ada pemain keyboard itu mau main di D ini. Tapi main keyboard sudah turun. Ya. Naik lagi Pak, boleh Pak? Naik Pak. Ibu gembala yang disuruh. Harus dengarkan Pak. Haleluya. Coba main di D Pak. Masih ada harapan karena Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu
COVID-19, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan? Apakah ketakutan saja? Apakah kekhawatiran saja? Ataukah imanmu sudah tidak ada? Tapi saya mau katakan, apapun yang kau alami, kau rasakan hari ini, pastikan engkau berkata begini: hina rencanamu. Haleluya. Dapatkan segera kaset dan CD-nya di toko bangunan. Haleluya. Nah, terima kasih Pak. Silakan dulu Pak. Luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini apa yang kau alami? Hari ini apa yang kau rasakan di situasi pandemi COVID-19 ini? Pak Pendeta, Pak Gembala, masa Bapak nggak tahu? Di rumah susahnya minta ampun, nggak bisa makan lagi. Sudah nggak tahu besok mau makan apa. Sudah nggak tahu besok harus seperti apa. Hei, dengar baik, jemaat GBI Imamat Rajani, mau dalam situasi apapun, engkau tetap mengalami damai sejahtera, karena Yesus menciptakan kita. Yesus merencanakan kepada kita adalah hidup damai sejahtera, adalah hidup masa depan yang penuh harapan, bukan kesusahan, bukan kecelakaan, bukan apapun yang menimpa kemalangan hidup kita, tetapi Yesus sudah merencanakan adalah masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa di ayat katakan bahwa masih ada harapan yang dikatakan oleh Tuhan sendiri? Kenapa? Karena Dia memberikan jaminan kepastian bahwa engkau sudah menyembah Allah yang benar, bahwa engkau sudah percaya Tuhan yang tepat, dan Tuhan yang tepat itu bernama Yesus Kristus. Selalu saja ada harapan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Selalu saja ada jalan bagi mereka yang percaya kepadanya. Jangan engkau khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Jangan engkau takut melangkah hari ini, karena hari ini, hari esok, dan seterusnya engkau melangkah bersama dengan Kristus. Engkau melangkah bersama dengan Kristus. Engkau berjalan bersama dengan Kristus. Maka firman Tuhan katakan, optimislah dalam hidupmu. Kata optimis itu berarti orang yang berpengharapan atau orang yang berpandangan baik dalam segala hal, dalam menghadapi segala hal. Ketika menghadapi COVID-19, tetap dia berpandangan baik. Kalau tidak berpandangan baik, ujung-ujungnya pasti bisa bunuh diri. Ujung-ujungnya pasti bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemarin saya syuting 2 sesi acara Living for Christ, belum ditayangkan, nanti ada mereka mau tayangkan, dengan tema menang atas ujian. Banyak orang Kristen hari-hari ini, termasuk para pelayan Tuhan, belum tentu bisa menang atas ujian kalau tidak memiliki optimisme dalam kehidupan. Amin. Amin. Bayangin coba, gereja lain masih juga online, tapi di sini sudah ibadah tatap muka. Bukan berarti kekurangan di tempat ini, oh harus ibadah supaya persembahannya banyak. Salah. Bukan itu di pikiran Pak Gembala. Pikiran Pak Gembala cuma satu, bagaimana jemaat Tuhan tiap hari akan diberikan makanan kebenaran firman Tuhan di situasi COVID-19 seperti ini. Yang kita butuhkan bukan melulu nasi dan lauknya, tidak. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Kurang besar apa Alkitab di tempat ini? Kurang besar apa Alkitab di gereja ini, Bapak Ibu? Ini makanan kita untuk menguatkan kita di situasi COVID. Katakan firman Tuhan makananku. 1, 2, 3. Menguatkanku menghadapi situasi COVID ini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lanjut. Mari kita baca juga di dalam Galatia 2
ayat 20, 1, 2, 3 ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ada apa kita temukan di dalam ayat ini? Slide berikutnya. Ini yang kita temukan. 1, 2, 3. Antusias. Ya, sama-sama lagi katakan antusias. Nah, kata antusias dalam bahasa Indonesia artinya adalah bergairah atau bersemangat. Amin. Kurang semangat apa WL tadi? Wih, luar biasa Bu, mantap. Wah, luar biasa. Waduh, pemain keyboard suaminya ya Pak? Oh, pantesan lebih semangat. Luar biasa. Itu namanya klik. Amin. Itu klik, luar biasa. Suaminya main bergairah, semangat, istrinya wow, luar biasa. Gini. Iya, luar biasa. Amin. Iya, dancing in the joy. Iya kan, luar biasa di tempat ini. Makanya saya perhatikan tadi dari bawah, luar biasa ini semangatnya. Inilah antusias, amin. Antusias dalam memuji Tuhan. Coba kalau WL tidak antusias, lagi WL lagu masih mikirin, habis nyanyi makan apa di rumah ya, habis pelayanan makan apa di rumah. Saya yakin gak akan begitu nyanyinya, yakin saya. Karena apa yang mengontrol hidup kita? Hati, Bapak Ibu. Kan dari hati terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Ya kan, benar gak Bu? Coba kalau rumah sudah tidak ngebul, boro-boro disuruh WL, suruh berdoa aja udah malas katanya. Tapi saya percaya orang yang antusias, mau ngebul tidak ngebul, mau berasap tidak berasap di dapur, tetap antusias bersemangat dalam memuji Tuhan. Amin. Pak pendeta kan tidak alami. Hei, kata siapa? Pendeta juga manusia, sama seperti rocker. Rocker juga manusia. Pendeta juga manusia, mengalami hal-hal yang sulit, bukan tidak. Apalagi kami yang benar-benar pure di ladang Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan. Kami tidak memiliki pekerjaan yang lain, benar-benar hanya seorang, bukan hanya, benar-benar profesional sebagai pendeta, sebagai gembala. Bersyukur Bapak Gembala di tempat ini memiliki juga perusahaan yang mantap. Tetapi apakah harus bergaya-gaya lebih? Tidak. Kami para pendeta cukup. Kami itu pas hidupnya. Pas mau makan ada. Pas mau makan enak ada. Sama seperti di bawah saya sudah lihat ada yang enak-enak. Iya. Maka saya tadi turun sekalian ngecek. Iya. Pas saya lihat, wih, pas ini. Luar biasa. Singkat cerita, hari ini kita perbaikan gizi. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita harus antusias. Kalau saya mau bersaksi kemarin di syuting itu, di acara Living for Christ itu, mereka ingin Pak Gembala, Pak Pendeta menyaksikan kehidupannya seorang gembala seperti apa di COVID ini. Saya cuma tersenyum dan saya bersaksi dan saya katakan begini. Di situasi pandemik seperti ini, ya, jangan sampai kehilangan akal, jangan sampai kehilangan arah. Karena kenapa? Kalau kita sampai kehilangan akal, kehilangan arah, pasti kita akan meninggalkan Tuhan. Karena kita akan mencari jalan yang salah, arah yang salah. Betul tidak? Tapi kalau kita tetap optimis dan antusias bergairah di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan akal, kita tidak akan pernah kehilangan gairah, kita tidak pernah akan kehilangan semangat. Karena ada yang menjamin, yang mengatakan begini, masih ada harapan untuk hari depanmu. Dan siapa yang bilang itu? Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau begitu, mari kita melangkah lagi di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 berkata begini, janganlah, klik lagi, janganlah hendaknya kerajinan mulut kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan juga sudah menjamin kepada kita bahwa tetap kita harus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Hari ini jemaat di tempat ini semuanya sangat optimis dan antusias. Rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Kemudian bersukacita. Kelihatan tadi semua bersukacita. Walaupun pakai masker, nggak tahu dia senyum atau seperti apa, tapi minimal kelihatan di matanya. Nggak mungkin orang senyum itu begini, nggak mungkin. Dia pasti akan kelihatan, garis matanya berubah, betul tidak? Ah, ibu lagi senyum tuh kelihatan. Iya. Iya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengharapan kemudian sabar. Hari ini harus tetap sabar menghadapi ini, agar engkau tetap optimis dan antusias. Orang yang sabar pasti juga akan menerima hasil dari kesabarannya. Ya, kami kuliah, kami belajar. Itu butuh waktu yang lama. Betul tidak? Bahkan gereja di tempat ini, kalau tidak penuh dengan sabar, ya, tidak akan berjalan terus seperti ini. Saya yakin itu. Seperti Pak Hendro, kalau nggak sabar duduk di situ sambil merekam, pencet kiri kanan, pasti akan pastiu ke orang Manado hilang. Ya, jadinya ada 4 L, ada 4 IL, ini lagi. Jadi itu saja. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Bertekun dalam doa. Hari-hari ini tolong angkat tangan yang masih tekun dalam doa. Angkat tangan. Iya, yang angkat tangan angkat kaki dari sini. Aduh, parah juga nih Pak Pendeta. Dengar baik. Salah satu bertahan dengan baik di masa Covid ini adalah bertekun dalam doa. Tingkatan yang paling tinggi dalam bertekun apabila engkau selalu ada dekat dengan Tuhan dan selalu berkata terima kasih Tuhan. Itu tingkatan paling tinggi soal ketekunan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita, klik dalam situasi COVID-19 saat ini, janganlah sampai semangatmu kendor, hidupmu penuh ketakutan atau berlebihan ketakutannya, kekhawatirannya berlebihan. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi penakut, karena Yesus berkata, jangan takut, betul? Jangan khawatir. Tapi Pak Pendeta, realita kehidupan masa kita tidak boleh takut? Dengar, takut itu wajar bagi manusia. Tapi ketakutan yang berlebihan itu tidak wajar. Amin. Karena kalau orang ketakutan berlebihan, otaknya buntu. Khawatirnya berlebihan, dia tidak punya pengharapan lagi. Nggak bisa buat apa-apa. Misalnya, ya, bagi yang hari ini misalnya jualan, saya ambil contoh jualan. Kalau dia khawatir, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3 lapak, 4 lapak jualannya sama. Taruh di, ya, saya ambil contoh Tanah Abang dah. Ya, kemarin saya mengajar S2 apologet. Dalam diskusi ada seorang, dia sudah doktor di sekuler tapi dia lagi ambil S2 MTH. Dia kasih perbandingan iman pedagang dan pendeta. Dia kasih perbandingan itu yang di Tanah Abang. Tokoh lapak di Tanah Abang itu banyak sekali kan, tapi satu lantai jualan batik. Coba hitung ada berapa ruko itu? Puluhan kan? Tapi semuanya jualan batik. Adakah mereka jambak-jambakan? Tampar-tamparan? Adakah mereka ribut tiap hari? Tidak. Dan mereka berkata, rezeki Tuhan sudah atur. Itu mereka percaya. Dan mereka santai aja. Dan bahkan harganya sama semua, betul tidak? Iya kan? Tapi kenapa mereka bisa bertahun sampai puluhan tahun situ? Bisa bertahan sampai puluhan tahun jualan di situ. Coba. Kenapa?
Jawaban sederhana, karena mereka masih tetap memiliki optimis dan antusias. Betul nggak? Optimis pasti laku, pasti ada yang beli. Antusias tetap berjualan meskipun banyak yang jualan sama. Tapi coba kalau engkau tidak optimis dan antusias, ketakutan dan khawatir berlebihan. Udah. Amsai deh. Nggak bakalan laku ini. Nggak bakalan, tuh banyak sekali yang jualan. Sudahlah. Telepon Pak Gembala. Pak Gembala, susah ini kayaknya ini. Itu sudah banyak yang jualan. Semakin engkau bersungut-sungut, semakin orang jualan juga. Supaya engkau tetap tertekan dengan hal itu. Tapi semakin engkau optimis dan antusias, seberapa banyak pun orang buka usaha sama sepertimu, engkau tidak akan pernah kendor. Amin. Engkau tetap fight, bangun pagi tumpang tangan dalam nama Yesus, laku. Amin. Amin. Tiba-tiba barang bilang, enak saja. Enggak ngerti ya. Kita berdoa dan katakan, Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau berdagang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pas kalian amin, jangan ke belakang, tapi ke depan. Artinya jangan lihat ke belakang. Amin. Ada orang berdoa begini, Tuhan, saya percaya hari ini aku diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pas amin dia bilang, aduh, ini makan apa nih hari ini? Yang membatalkan doa Anda bukan Tuhan, tapi Anda sendiri, betul tidak? Sopir angkot misalnya, ada sopir angkot di sini berdoa begini, Tuhan, hari ini aku mau narik ya Tuhan, ya, Keranggan Pondok Gede. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan akan kirimkan penumpang. Amin. Giliran sudah setengah jam, 1 jam, nggak ada penumpang misalnya. Dia bilang, aduh, apa ini hari, sial banget nih hari ini. Ini benar-benar hari yang sial bagi saya. Ya sudahlah. Dia pulang ke rumah, patah semangat. Yang membatalkan doanya siapa? Dia sendiri. Sekarang lagi topnya yang namanya online, kendaraan online, ya. Nggak usah sebut mereknya ya, karena sebut iklan. Sebut saja Gojek dan Gokar. Sama aja disebut ya. Kalau misalnya kita sudah mendaftar, terus kita mau narik nih pagi-pagi, Tuhan, aku hari ini mau narik Tuhan. Sebagai seorang Gojek, dalam nama Yesus Tuhan kirimkan penumpang. Atau misalnya GoFood dan lain sebagainya. Amin, sudah. Tiba-tiba ada yang masuk, tring. Pas dia buka, jarak dekat 5.000 misalnya. Dia bilang, goceng doang. Di-reject sama dia. Di-reject sama dia. Ditolak sama dia. Hei, siapa yang mau nolong berkat Tuhan? Dia sendiri, amin. Dia yang menggagalkan. Kadangkala Tuhan memberikan berkat kepada kita itu unik. Dia kasih dulu. Misalnya bapak nih bawa mobil, nge-grab. Tiba-tiba bangun pagi berdoa, sudah semangat sarapan, udah siap jalan, ada yang masuk, tiba-tiba cuma dekat, bayar minimumnya, taruhlah 10.000. Ya, terus kamu ambil dengan sukacita. Puji Tuhan, sudah ada pelanggan pertama 10.000. Pas nyampe di tempatnya, masuk lagi, antar ke bandara, hampir 200.000. Nyampe di bandara, masuk lagi, antar ke Karawang. Nyampe di Karawang, masuk lagi, antar ke Jogja. Dan kamu bilang, Tuhan, capek Tuhan, menyerah Tuhan. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati kita, amin. Amin. Kadang dimulai dari yang kecil. Dari penumpang bayar 10.000 sampai akhirnya Tuhan bikin kita sampai benar-benar, aduh Tuhan, sebentar, saya istirahat Tuhan, gempor Tuhan. Tuhan bilang, tahu rasa loh. Dan lihat kalau saya berkati, luber deh, capek deh, amin. Banyak kan kadang-kala yang narik sampai, udah istirahat dulu. Karena kenapa? Tuhan buka kerannya. Kalau Tuhan buka keran, siapa yang bisa nutup? Kalau Tuhan bukakan pintu, siapa bisa nutup? Nggak ada. Yang bisa nutup diri kita sendiri. Amin. Kayak tadi, ya 10.000 doang. Males reject sama dia. Ya, pas dia reject, dia tunggu sampai manyun, nggak bakalan datang. Nggak bakalan.
Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menutup pintu berkat sendiri. Hari ini saya mau katakan kepada kita, perhatikan baik-baik. Akan tetapi tetaplah semangat, harus optimis dan antusias menjalani kehidupan ini. Karena apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena ada Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita, GBI Imamat Rajani. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, coba lanjut di sini nih. Ada satu kasus menarik, bukan kasus, contoh nih. Di era pandemik, ada seorang pemuda yang mengubah bisnisnya dari jualan minuman menjadi jualan hand sanitizer yang wangi, ya, dan juga jual masker. Kemudian sungguh luar biasa optimisnya dalam kehidupan. Dia begitu optimis, antusias, dimiliki oleh anak muda ini. Dia tidak kehilangan akal. Saya juga pernah melihat di satu media pramugari, ya, pramugari kita, orang Bali, dia buka warteg. Dan itu diliput loh. Saya lihat, saya nonton, ya, dia nggak malu. Dia katakan, saya tidak malu. Toh halal saya berusaha. Dia buka warteg. Saya pernah naik Grab, ya, mama kata, yang narik itu pilot. Dan banyak lagi. Jadi jangan sekarang udah nggak heran. Dan itu mereka masih optimis dan antusias dalam hidup. Sama seperti ini. Dia tidak berhenti. Karena kenapa? Jual bisnisnya, jualan minumannya tidak begitu lancar. Dia melihat peluang karena ada optimis dan antusias dalam hidupnya. Amin. Sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pelayan Tuhan seperti kita, contoh misalnya ini, kami kan diberkati Tuhan ketika kami melayani. Misalnya berkhotbah dapat undangan, seperti hari ini, puji Tuhan. Maksudnya dapat makanan, Bu, ya. Sabar, Bu, tenang. Belum ke situ, ya. Tuhan berkati karena cara Tuhan memberkati kami. Saya punya jadwal itu sudah sampai Desember, Bapak Ibu. Januari sampai Juni itu sudah banyak yang pending. Puji Tuhan, ada nyantol 1 di bulan April ini nih. GBI Imamat Rajani. Ya, jujur saya mau katakan, waktu Pak Agus telepon saya berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau masih memperhatikan hamba-Mu. Kau punya cara. Kami tidak akan pernah mengemis mau kemana-mana lagi selain datang kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan keluar yang terbaik selain datang kepada Tuhan saja. Amin. Ya, tadi Pak Hendro bilang ke saya, Pak Stephen ini laris manis. Ya, saya aja nggak bilang ke Pak Hendro nggak tahu jadwal semua udah tutup semua. Tapi saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Karena apa? Ada optimis dan antusias. Tuhan buka jalan, banyak cara jalan yang Tuhan buka. Ya. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan kejar uang, jangan kejar berkat. Itu salah. Amin. Tapi kita kejar Tuhan, sumber berkat. Itu benar. Katakan, saya mau kejar Tuhan. Karena Dia sumber berkat saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu benar. Makanya kita akan selalu optimis kalau cari Tuhan. Kalau kita cari uang, kalau orang Manado bilang cari doi tiap hari, semangatmu dengar baik, diatur oleh doi itu, oleh uang itu. Tapi ketika yang kau kejar itu tidak dapat hari itu, maka yang ada maki-makian dalam mulutmu, pikiranmu kotor. Amin. Tapi kalau engkau cari Tuhan, dengar baik-baik. Kalau engkau cari Tuhan, pikiranmu bukan di uang. Jadi ketika engkau dapat berkat 100.000, engkau bilang puji Tuhan. Dapat berkat 1 juta, puji Tuhan. Jadi bukan diukur dengan berapa besar uang yang kamu dapat, tetapi ukurannya adalah besar kecil, engkau tetap cari Tuhan dan mengucap syukur. Itu maksudnya orang yang antusias. Itu maksudnya orang yang optimis. Begitu juga pedagang, pebisnis. Ya, jangan cari keuntungan besar. Asal saja laku dan Tuhan sertai dan berkati, itulah keuntunganmu. Karena kenapa? Dia tetap eksis, dia tetap optimis. Itu sudah hal yang luar biasa. Amin. Nah, lanjut lagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, ini tema menarik ini. Bagaimana seharusnya kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita? Nah, ini menjadi pertanyaan.
Bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan saat ini? Bapak Ibu dengar baik. Covid ini merubah tatanan kehidupan plus tatanan dalam beribadah, betul nggak? Ya, biasanya kita dengan bebasnya. Ini coba lihat, capek nggak pakai masker? Capek, ya. Dikit-dikit, pokoknya kita udah gitu. Ya. Bahkan ada nggak yang sambil minum nyuap makanan lupa kalau pakai masker? Pernah terjadi nggak? Saya pernah. Itu nggak pakai masker, pakai apa? Face shield. Saya hantam air, putar, selesai, tumpah semua. Lupa, karena belum terbiasa. Belum lagi masker seperti kita pakai, sejam 2 jam harus ganti. Akhirnya jadi konsumtif. Dan tahu nggak, kita berusaha sedapat mungkin cari masker, cari hand sanitizer. Tapi untuk berdoa, baca Alkitab tidak pernah seantusias mencari masker dan hand sanitizer. Kenapa? Kenapa? Karena semua masih ketakutan. Betul tidak? Coba kita rubah antusias kita, cari Tuhan, baca Alkitab dan berdoa. Sama seperti yang kita lakukan sekarang. Ya kan? Bapak Ibu dengar baik. Lupa hand sanitizer dan masker sekarang bisa, biar sudah jauh balik. Tapi kalau lupa Alkitab, biar aja, jangan aja. Kalau beribadah biasa aja, betul nggak? Ya, udah jalan nih. Waduh masker, waduh balik lagi. Ya. Jalan nih. Pak Alkitab, udah biarin aja, jalan aja. Saya tidak sedang menuduh, tapi yang tertawa pernah melakukan. Saya mau bilang kepada kita, jadilah jemaat yang memiliki optimis dan antusias. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menghadapi pergumulan di COVID-19 ini? Yang pertama, buka Amsal 17 ayat 22. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat yang kedua, perbandingannya kita bandingkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo klik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada dua. Yang pertama adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang kedua, bersyukur. Jadi poin yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menghadapi pergumulan hidup kita. Poin yang pertama adalah hati dan gembira. Klik. Hati yang gembira dan bersyukur. Katakan, saya mau bergembira dan bersyukur. 1, 2, 3. Saya mau bergembira dan bersyukur. Supaya mampu menghadapi COVID-19 ini. Karena Alkitab katakan begini Bapak Ibu, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahwa orang yang optimis dan antusias memiliki semangat yang baik dalam hidupnya. Amin. Amin. Pak Pendeta, bagaimana itu hati yang gembira obat yang manjur begini? Waktu engkau dalam mengalami kesusahan, engkau tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Saya perjalanan naik motor Bapak Ibu dari Cakung, Jakarta Timur. Pagi-pagi saya start ke sini. Ya, jam 6 saya sudah bangun. Saya semangat. Ya, saya setel alarm. Walaupun saya duluan bangun, alarm saya matikan. Saya duluan bangun dari alarm. Ya. Kemudian saya sudah siap-siap. Saya semangat menyanyi. Pujian tadi saya di rumah itu begini. You are the Lord first beginning. What a beautiful. Saya nyanyi. Nah, sepanjang jalan tahu lagu saya apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya begitu kalau naik kendaraan. Lagunya lagu-lagu sederhana. Jangan lagu susah-susah. Nanti kalau hafal berhenti. Kalau enggak hafal, apa tadi ya? Aduh, apa ya? Aduh, jangan. Nyanyi yang lagu-lagu santai aja, yang ringan-ringan, betul? Iya, dalam nama Yesus. Oh, jalan mantap. Daripada yang susah-susah, berapa kali berhenti itu untuk cari hafal lagi apa ya? Apa itu nggak bisa. Apalagi kalau kena angin terus. Ya, hafalan kita itu jatuh satu-satu itu hurufnya. Kena angin, ya kan? Nah, harus seperti ini, hati yang gembira. Nah, banyak orang sekarang sakit bukan karena virus,
tapi karena khawatir. Amin. Karena ketakutan. Ketika bertemu dengan orang yang positif COVID, walau belum cek swab, banyak orang yang menjadi paranoid, jadi orang parnoan gitu loh, ketakutan, ya, dan merasa tidak enak tenggorokan. Pada hasil tes belum keluar, dan tentu saja ini semakin menurunkan imun tubuh. Contoh nih kayak saya nih, pas batuk, masker. Dulu kalau kita begini, haci, kita bilang apa? Bless you. Orang Amerika tuh bless you, diberkati. Karena kalau orang bersin, dia sempat tidak bernapas sepersekian detik. Kita tuh kalau bersin itu kita nggak bernapas, ya kan? Haji itu, makanya orang Eropa Amerika bilang bless you. Dan kami terbiasa juga. Coba sekarang Anda bersin, ditengking, dalam nama Yesus pergi. Yakin saya, betul tidak? Ya, coba bersin sekarang, coba di keramaian di mall, haji, langsung security, langsung disuruh security. Yakin saya, yakin. Amin. Karena kenapa? Paranoid, ketakutan, khawatir. Masker udah pakai 3 lapis, di dalamnya sudah ada penyangga juga. Tapi ketika orang bersin, mama, pulang, ini udah gak benar di udara ini, pulang. Ya Tuhan. Jadi ternyata yang membuat imun turun karena ketakutan, khawatir. Katakan, mulai hari ini aku tidak boleh takut dan khawatir, supaya imun tubuhku tidak turun. Ya, amin. Nah, untuk membuat imun kita naik, sederhana, hati yang gembira dan mengucap syukur. Itu obat yang manjur. Amin. Amin. Kalau sampai saat ini saya masih bertahan dengan keadaan seperti ini, puji Tuhan, itu luar biasa kami sekeluarga. Ya, Pak Gembala sudah 2 kali divaksin ya Pak. Nama saya sudah keluar sebagai tokoh agama di DKI yang harus divaksin, tapi saya belum pergi-pergi. Iya, karena istri saya belum ada namanya juga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan terlalu ketakutan saat ini. Saya pelayanan ke Manado kemarin, di antigen, ya, dari sini ke sana, baru dari Manado ke sini antigen juga. Di pesawat itu memang benar-benar di bandara itu nyaris bisu semua, nggak ada obrolan lagi. Bahkan kadang-kala saking isengnya saya ini, langsung untuk memecah kebisuan. Coba Bapak Ibu antri di bank gini aja, aduh langsung, aduh, ya, walaupun pakai masker dia langsung cari masker, dia lapis lagi, ya, baru disemprot pakai disinfektan, pingsan jadinya. Saking nggak sadar dia semprot pakai disinfektan, pingsan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh terlalu khawatir dan ketakutan menghadapi, dan bahkan ikuti saja anjuran pemerintah 5M. Betul tidak? Apa? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas yang kemana-mana, baru menjauhi kerumunan, dan yang terpenting jangan lupa makan yang bergizi. Saking dia bilang makan yang bergizi, semua buah ada di kulkas. Ya, dia makan semua. Selesai COVID baru 2 bulan, udah naik 10 kilo. Aduh, ampun deh. Banyak orang gemuk ini sesudah COVID. Amin. Dan bahkan rumah bersalin banyak, karena ibu-ibu banyak yang melahirkan. Ini benar ini benar. Justru di balik COVID ini banyak berkat, amin. Banyak berkat, ya, bersyukur. Suami istri udah jarang di rumah karena COVID, semakin hari tiap hari di rumah. Istri tambah sayang, suami tambah cinta. Karena apa? Istri mulai masak ini, masak itu, dia beraktivitas. Suami bilang, waduh, ini kesambut apa istri saya ini? Hari ini pizza, besok donat. Luar biasa ini. Kalau boleh COVID jangan berlalu.
Karena kalau nggak COVID, tempe mulu, tahu mulu. Ampun. Bapak Ibu, jujur ya, saya mau katakan, ketika kita menghadapi persoalan ini, ya, jika kita tiap hari berangkat kerja atau mulai kerja dari rumah, kuliah atau sekolah dengan tidak bersemangat, pertanyaan saya, apakah hari itu akan produktif? Tidak, nggak bakalan. Tapi kalau kita memulai hari dengan gembira dan bersyukur dan semangat, saya percaya hari itu produktif. Amin. Bapak Ibu, saya idealis di dalam pelayanan ini. Artinya saya nggak goyah. Mau apapun saya tetap percaya pada Yesus saja. Saya tidak dalam tanda petik bekerja dan segala macam, enggak. Dan saya buktikan. Tapi istri saya, wah ini saya ceritakan sedikit. Istri saya, dia itu pintar masak. Saus rica-rica, woko ikan, waduh, pokoknya dimasakkan Manado, kue-kue. Tapi pas COVID, dia punya talenta keluar semua, Ibu Gembala, Bapak Gembala. Dia bikin makanan bukan hanya 2 macam, ini sudah bermacam-macam. Saya sampai bingung, ini dari mana keahlian dia ini? Dia bikin kue bermacam-macam, kue-kue Manado yang sulit dia bisa buat, dan bahkan jadi andalan. Dan akhirnya saya putuskan, kami sewa warung. Kami tinggal di Rusun Cakung, ada warung di bawah kantin, kami sewa, kami bayar, agar istri saya bisa berkarya. Saya beli etalase, bikin. Saya sewa es krim, ya isi penuh. Tapi ini belum terisi, baru mereka bawa freezernya. Anak saya bilang, "Pas, nanti saya yang jaga." Bagus, kamu jaga es krim, ya. Jaga-jaga jangan sampai kamu yang makan sendiri. Dia ketawa, apa sih katanya. Iya, ada Bapak Ibu berkat Trinitas itu saya sekarang. Banyak pesanan para pendeta di grup pendeta saya share, luar biasa. Tapi saya bilang ke istri saya, karena ini sekarang langsung juga, ingat, kita bukan tukang jualan makanan, tapi kita hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Kamu Ibu Gembala, saya Bapak Gembala. Kamu ketua BBI, saya bilang. Dan kita tetap hamba Tuhan yang melayani ladang Tuhan. Hari ini kalau engkau jualan dan kita buka warung, itu bukan domain kita yang paling utama. Domain kita yang paling utama adalah di ladang Tuhan dan cari jiwa, bukan cari uang dan keuntungan. Istri saya pegang terus itu. Makanya kalau ada ibadah online, tutup ibadah, dan seterusnya. Salah apakah kita bikin warung dan jualan? Tidak salah. Yang salah apabila engkau bikin warung dan jualan, engkau lupakan Tuhan, itu yang salah. Engkau lupakan pelayanan, itu yang salah. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini engkau jualan, tetaplah jualan. Tapi di waktu ibadah, beribadahlah. Di waktu cari Tuhanlah. Karena Tuhan di atas segala-galanya, bukan jualan di atas segala-galanya. Pak Pendeta, kalau saya nggak jual mau makan apa? Salah ngomong begitu. Yang paling salah kalau engkau tidak lagi dekat dengan Tuhan, engkau akan mengalami hal-hal yang sulit, terpuruk dalam kehidupan ini, dan tidak ada jalan keluar lagi. Terserah orang mau bilang apa, tapi itu kata Alkitab. Orang yang jauh dari Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, maka akan mendapat kutuk bukan berkat. Mau bukti? Tolong buka Yeremia 17 ayat 5. Ini buktinya. Coba bukti. Tolong bacakan yang singers tadi, Ibu. Bacakan. Yeremia 17 ayat 5. Supaya ini perbandingan ayat ya. Sudah? Yeremia 17 ayat 5. Ya, ayat 5 deh. Baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan jualannya, yang mengandalkan keuntungan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana hatinya mau dekat kepada Tuhan? Karena tiap hari yang dipikirkan untung. Pada akhirnya buntu. Karena terkutuklah. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau terkutuk? Tidak. Bapak Ibu mau diberkati? Nah, ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Buka 1, 2, 3. Klik. Wih, mantap. Ya, luar biasa loh. Klik, buka. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati?
Sekali lagi, Bapak Ibu mau diberkati? Andalkan Tuhan. Ternyata ayat ini nggak perlu tafsirkan jauh-jauh. Saya harus ambil ensiklopedi, harus ambil peta, harus ambil kamus, nggak perlu. Mau diberkati, andalkan Tuhan saja. Tapi juga yang menaruh harapannya pada Tuhan. Banyak orang Kristen hanya pakai kalimat pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, titik. Dia katakan, kamu andalkan Tuhan, iya Pak Pendeta, tapi harapannya ditaruh di togel. Dia andalkan Tuhan, harapannya ditaruh di meja judi. Dia andalkan Tuhan, harapannya dia taruh di harta. Harapannya dia taruh di warisan. Harapannya dia taruh di bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Itu salah. Ayat ini, kalau kita andalkan Tuhan, kita juga harus taruh harapan kita kepada Tuhan. Itu baru benar. Amin. Banyak nggak orang Kristen andalkan Tuhan tapi harapannya dia taruh di togel? Banyak. Banyak nggak orang Kristen yang bilang andalkan Tuhan tapi harapannya dia taruh di meja judi? Banyak. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya yakin di sini tidak ada. Karena harapan ditaruh kepada Tuhan. Amin. Tapi percayalah, di sana sini selalu ada. Amin. Di sini nggak ada, swear. Tapi percayalah, di sana sini pasti ada. Tapi di sini nggak ada, ya. Situ saja. Andalkan Tuhan. Nah, sama halnya dalam menghadapi berbagai persoalan. Klik lagi, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, nih, ya, jangan ke situ dulu. Yang kedua ini. Jadi ketika engkau gembira hatimu, engkau bisa mengucap syukur. Firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu, balik di poin tadi, enggak apa-apa. Ya, di poin 1 tadi. Poin 1. Terus. Orang udah gak manjur. Ya, terus lagi. Jadi ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di poin 1 deh. Mundur. Ya, ini kayak parkiran. Mundur. Ya. Jadi saya mau katakan kepada kita, hati dan yang gembira dan bersyukur. Nah, bersyukur itu bagaimana? Saya mau bilang, bersyukur itu seperti apa? Bersyukur itu begini Bapak Ibu, ya. Gini. Bersyukur itu seperti ini, ya. Saya minum dulu, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Karena saya masih bisa minum. Itu bersyukur kalau kita minum. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu tidak punya air lagi dan tidak minum? Bisa nggak bersyukur? Ini contoh tadi. Bisa nggak? Belum tentu. Wah, Pak Pendeta kan sudah minum air, masih bersyukur. Saya nggak ada minum air, nggak ada air. Gimana saya bersyukur? Nah, ini konsep yang salah. Mau ada air, tidak ada air, tetap bersyukur. Contoh, kalau Anda bangun pagi, perhatikan baik-baik. Kalau Anda bangun pagi, yang perlu dilakukan pertama kali mengucap syukur. Tapi mama-mama gaul sekarang, the power of emak-emak sekarang, kalau bangun pagi-pagi bukan cari Tuhan, tapi cari HP dan update status. Dia foto nggak pakai alis, langsung pagi hari tanpa alis. Bagaimana coy? Dia butuh komentar dari netizen, ya kan? Ibu gak tahu. Ya pasti ibu nggak ada update status kalau pagi-pagi kan, enggak. Karena ibu pelayan Tuhan. Tapi ada juga pelayan Tuhan begitu. Bangun pagi-pagi bukan cari Tuhan, dia cari HP. Mana HP? Mana HP? Ganti bangun pagi, mana Alkitab? Mana Alkitab? Itu mantap. Jangan bangun pagi cari mana HP. Ya. Satu saat suamimu sembunyiin HP-mu bisa stres. Ya, belum berdoa sudah berantem. Kamu kan nggak mengerti perasaan aku. Hari ini netizen lagi cari status saya. Apa kata netizen tidak ada status di pagi hari? Sungguh sedih hidup ini tanpa status. Ya ampun. Bapak Ibu mengucap syukur. Dan yang kedua, masuk ke poin ini, ya. Semangat dan tetap optimis. Nah, saya sudah bilang tadi, kata optimis itu merupakan harapan. Nah, orang yang bersemangat selalu punya harapan. Semangat, pekerjaan semudah apapun akan menjadi berat,
Tetapi dengan semangat, pekerjaan seberat apapun akan menjadi ringan. Amin. Amin. Bapak Ibu, lewat jalan ada pekerjaan jalan di mana-mana. Ya, dan bahkan sampai subuh masih mereka bekerja. Ya, saya lihat mereka, tahu nggak Bapak Ibu? Nggak mikirin itu jam berapa, malam atau siang, porsinya sama mereka bekerja, Pak. Semangat, meskipun maaf, ya karena mereka dibayar, mereka semangat untuk apa ya saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat mereka tetap semangat karena deadline pekerjaan. Di rusun kami di Cakung Barat, di sebelahnya itu lagi dibangun 16 lantai yang pakai lift. Tiap hari saya lihat, tiap hari saya lihat cepat banget Pak. 3 shift mereka hantam, pagi, siang dan malam. Dan subuh, tungtang. Nggak sampai berapa bulan sudah selesai. Tingkatannya sampai 16. Saya bilang wow. Karena kenapa? Ada semangat mereka. Entah itu yang mendorong uang atau apapun, tapi paling tidak ada semangat. Artinya, perhatikan baik-baik. Seberat apapun kalau ada semangat menjadi ringan. Apalagi kita bukan digerakkan oleh uang, tapi tetap semangat. Itu lebih daripada porsi yang semangat kalau digerakkan oleh uang. Kalau kita digerakkan oleh firman Tuhan, semangat kita luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah kemudian, orang yang tetap optimis perhatikan. Semangat merupakan bensin untuk kita memulai hari dan menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Motor kalau tidak punya bensin bisa jalan nggak? Mobil, apalagi saya dari Cakung nggak bisa ke sini. Demikian dengan semangat tetap optimis. Kita akan bangun pagi, kita akan tetap bergairah, kita akan tetap penuh dengan semangat. Kenapa? Karena kita tetap selalu optimis. Yang setuju katakan amin. Dan yang kemudian Bapak Ibu yang saya mau katakan ini, klik berikutnya. Dengan semangat, seperti yang saya katakan tadi, pemuda tersebut, dia tetap menciptakan ide. Dari jualan minuman, dia ganti jadi jualan masker dan hand sanitizer. Kenapa? Karena dia optimis, dia antusias, sehingga dia tidak mau terpuruk dalam keadaan dan meratapi nasib dan hitung-hitung daun. Aduh. Dulu uang yang saya hitung, sekarang daun. Karena kenapa? Bisnis sudah tidak jalan. Jangan, tapi mari putar. Karena Tuhan berikan kita otak dan nalar untuk berpikir. Amin. Nah, saudaraku diberkati Tuhan, terciptanya ide-ide yang brilian yang dapat membuat perusahaannya bertahan tanpa harus memecat karyawannya. Demikian dengan kita juga di sini. Kita harus tetap antusias menciptakan ide-ide yang lain. Bapak Ibu, bulan puasa begini di jalanan, apalagi di rusun kami itu banyak yang jualan kolak. Ya. Tapi mereka mulai inovasi, ya. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, tetap sama judulnya kolak. Tidak berubah menjadi hulek. Enggak. Kalau dia pakai hijau jadi hulek, enggak. Ya kan? Ada juga es cukur, ya, pakai kacang dan pas saya makan ada cendol di bawahnya. Kaget saya. Harusnya es cukur hanya esnya sama kacang doang kan, pakai gula. Tapi pas sama begini ada cendol di bawahnya. Waduh, inovasi baru. Ya, biar orang cari. Ada lagi di sebelah. Iya kan, saya makan bubur Manado. Pas saya begini ada uang 100.000. Nah, itu bagus. Itu bohong. Iya, paling sebentar Pak Hendro bilang, di mana itu Pak? Yuk kita makan. Kita cari makan bubur Manado, ya kan, lumayan 5 piring 500.000. Haleluya. Itu namanya mustahil. Jadi seperti itu, ada semangat. Amin. Berkarya. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang ada jualan nasi uduk atau apa, kenapa saya tekankan hal berkarya seperti ini? Karena begini Bapak Ibu, supaya kita tidak kehilangan akal, tidak kehilangan jalan. Engkau harus berkarya. Amin. Karena begini Bapak Ibu, ujian dan pencobaan itu beda. Ujian datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Cobaan itu sumbernya dari iblis. Ujian itu sifatnya adalah untuk mendatangkan kebaikan supaya kita dekat dengan Tuhan. Tapi cobaan sifatnya adalah supaya kita tergoda dan jatuh dalam dosa. Tujuannya ujian supaya kita mendapatkan ketekunan iman dan dekat dengan Tuhan. Tujuannya cobaan supaya kita menjauh dari Tuhan.
karena kita berbuat dosa. Nah, hari ini pandanglah semua ini adalah ujian dari Tuhan. Amin. Ujian dari Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata begini di dalam kitab Yakobus. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, katanya cobaan dari iblis. Yang dimaksud dengan bahagia menghadapi pencobaan-pencobaan adalah ketika dalam kesusahan engkau tidak kehilangan akal dan kehilangan jalan. Karena iblis mencobai pertama saat dalam keadaan kesusahan. Kemiskinan itu iblis bisa gunakan untuk cobai kita, betul tidak? Ya, susah untuk makan, susah untuk minum, akhirnya mencuri. Karena iblis cobai. Dia lihat uang, aduh iblis bilang, hantam bro, ambil coy. Di rumah gak ada nasi, gak ada ikan. Akhirnya dia ambil, jatuh dalam pencobaan. Kemudian yang kedua, sakit penyakit. Sakit penyakit bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Betul tidak? Karena orang kalau lagi sakit, kadangkala bisa emosi dan marah-marah. Dan bahkan bilang, katakan, Tuhan kok seperti ini? Saya sudah melayani, saya sudah berdoa, kok sakit ini gak selesai. Gimana orang yang sakit COVID sampai meninggal? Ya kan? Itu bisa dipakai iblis untuk mencobai kita. Yang ketiga, yang sering iblis pakai untuk mencobai kita adalah emosi. Itu yang paling sering dan sangat sulit untuk kita bisa hilang dari emosi. Karena kalau orang emosi itu bisa tampar orang loh, benar nggak? Orang emosi bisa caci maki orang. Dan bukankah itu iblis cobai kita? Betul nggak? Betul nggak? Iblis cobai dengan hal-hal yang terpuruk. Maka firman Tuhan bilang, anggaplah suatu kebahagiaan apabila Anda dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, kita tetap anggap bahagia. Betul tidak? Dalam sakit penyakit kita harus bahagia. Dan bahkan ketika orang hina, bully kita, bikin kita emosi, kita tetap anggap itu suatu kebahagiaan. Karena kenapa? Karena di dalam kesusahan ada Tuhan, di dalam sakit penyakit ada Tuhan, di dalam kita dibully, dihina orang, difitnah orang, buat kita emosi, ada Tuhan bersama dan mengendalikan kita. Dan akhirnya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu maksud ayat itu. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu, yang ketiga mari kita baca bagaimana supaya kita bisa menghadapi situasi ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetap antusias, jangan kendor. Hati yang gembira dan semangat sudah dimiliki, tapi terkadang permasalahan hidup kita adalah tidak selesai dalam waktu cepat. Yang terakhir Anda harus memiliki kerajinan dan roh yang menyala-nyala. Kadang-kala begini Bapak Ibu, permasalahan kita sudah selesai, tetapi timbul masalah baru. Ya, contoh, anak-anak kita sudah lulus kuliah. Tapi masalahnya sudah 3 tahun dia tidak dapat pekerjaan misalnya. Timbulkan masalah, betul nggak? Ya, sudah selesai. Apakah kita harus patah semangat? Tidak. Firman Tuhan bilang jangan kendor. Roma 12 ayat 11 sampai 12 itu jelas Bapak Ibu. Saya bacakan untuk kita supaya kita bisa memahami ini, perhatikan baik-baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ternyata firman Tuhan sudah ingatkan dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah kerajinanmu kendor. Kalau sampai engkau kendor, engkau tidak akan memiliki antusias lagi untuk berkarya dalam hidup. Yang terakhir saya harus katakan kepada kita adalah tetaplah semangat, antusias dalam hidupmu, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Jemaat GBI Muhammad Rajani yang terkasih, dengan keberadaan apapun engkau hari ini, yakinkanlah dalam dirimu bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan saya, maka saya harus tetap antusias dan jangan pernah kendor kerajinan kita. Dan bahkan saudaraku yang diberkati Tuhan, klik lagi. Bahkan Alkitab mengatakan kita harus bersukacita bukan karena masalah sudah selesai, tetapi karena kita punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, dan itulah yang akan membuat kita bersabar melewati pergumulan dan dapat bertekun dalam doa. Amin. Itulah yang membuat kita bisa melewati semua pergumulan ini dengan bertekun dalam doa. Kesimpulan firman Tuhan, ya,
Mari kita baca bersama-sama kesimpulan firman Tuhan. Sebagai suatu hal yang akan kita bawa pulang ke rumah kita dan kita bagikan kepada siapapun yang kita temui. Orang percaya yang memiliki pengharapan akan selalu optimis dan antusias menjalani kehidupan dengan hati yang gembira, selalu bersyukur, tetap semangat setiap hari, dan tidak pernah kendor, tetap rajin dan tekun, terus berkarya, pasti berhasil dan diberkati Tuhan. Kuncinya, orang yang mau diberkati Tuhan, dia adalah orang yang optimis dan antusias. Dia adalah orang yang selalu gembira dan bersyukur. Dia adalah orang yang selalu optimis. Dia adalah orang yang tetap antusias dan kerajinannya tidak pernah kendor. Bapak Ibu mau diberkati? Jadilah jemaat yang optimis dan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Demikian pula dengan jemaat yang ada di rumah. Saudara semua yang menyaksikan ini lewat Facebook Imamat Rajani Church. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur.
terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, sumber berkat kehidupan kami. Di tengah situasi pandemi virus corona ini Tuhan, kami akan tetap selalu optimis dan antusias dalam hidup ini menghadapi situasi ini. Sebagaimana firman-Mu sudah katakan dan ingatkan dalam perenungan ini, untuk kami menjadi orang yang hatinya selalu gembira dan penuh dengan ucapan syukur, dan tetap semangat, optimis menjalani kehidupan, dan bahkan selalu antusias, kerajinan tidak pernah kendor, baik melayani Tuhan ataupun dimanapun Tuhan percayakan kami. Hari ini Tuhan berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Hamba mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu bagi jemaat GBI Imamat Rajani di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah saudara-saudaraku, apabila engkau selalu datang kepada Tuhan, tetap optimis dan antusias menjalani hidup ini, maka engkau adalah orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang paling luar biasa, karena engkau selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit COVID Corona, Tuhan juga jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang bermasalah dengan ekonominya, mungkin kena PHK, mungkin tidak memiliki penghasilan yang lain, Tuhan Engkau tolong dalam nama Yesus. Engkau buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan sekarang yang berusaha di era COVID ini, jualan, buka warung, bisnis dan lain sebagainya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan dari manapun dalam nama Yesus. Bahkan yang bekerja dari rumah pun Tuhan berkati. Terlebih khusus para pelayan Tuhan yang hari ini yang bergantung hidup hanya sepenuh kepada Tuhan saja. Kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Hamba mau berterima kasih atas kasih karunia-Mu bagi kami, lebih khusus jemaat GBI Imamat Rajani. Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Agus Sutantri dan Ibu Gembala dan anaknya yang terkasih, selalu turun kasih sayang-Mu bagi mereka Tuhan. Anugerah-Mu bagi mereka Tuhan. Bahkan hikmat, marifat, otoritas yang daripada-Mu menjadi bagian milik mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan terus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi visi misi dari Bapak Gembala untuk diajarkan di gereja ini, dijalankan di gereja ini, semuanya Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan bahkan kami percaya bahwa ruko ini Tuhan akan diisi dengan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Dalam rencana untuk dijebol menjadi ruangan yang lebih besar dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan segala apapun yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Dan ketika gereja ini semakin diperluas, kami percaya sebagaimana luas gedung gereja, sebegitu pula Tuhan akan kirimkan jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Anaknya yang terkasih dalam studi pendidikan dan juga istri yang terkasih dari Bapak Gembala, studi pendidikannya Tuhan yang buat berhasil dalam nama Yesus. Mereka menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Dan juga para hamba Tuhan di tempat ini yang dipercayakan, Pak Hendro, keluarganya juga diberkati Tuhan. Bahkan seluruh pelayan Tuhan, pejabat di tempat ini dalam nama Yesus, tidak ada yang berkekurangan, semua diberkati Tuhan. Lebih khusus jemaat Tuhan, mereka dalam keadaan mungkin saat ini masuk dalam kategori orang yang berkekurangan, tetapi di dalam Tuhan mereka tidak pernah berkekurangan. Tuhan berkati semua mereka dalam nama Yesus. Bahkan perjalanan pulang sampai ke rumah Tuhan sertai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. GBI Imamat Rajani menjadi berkat di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, menjadi berkat dalam nama Yesus. Ada kaki dia di tempat ini untuk
Nyinarkan sinar kemuliaan dari tempat ini, terpancarnya kemuliaan Kristus dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.